adil seperti apa sih, Bu? Saya fokus ke Dante, saya minta seadil-adilnya, saya minta tersangka hukum seberat-beratnya. Seberat-beratnya seperti apa? Ibu Tamara Tiasmara, Ristia Aryuni kembali dimintai keterangan oleh penyidik Polda Metro Jaya atas kasus kematian cucunya, Raden Andante Halif Pramudityo atau Dante. Ristia diajukan 11 pertanyaan selama pemeriksaan berlangsung. Hari ini pemeriksaan tambahan untuk mamanya Mbak Tamara. Tadi kurang lebih ada 11 pertanyaan yang udah dijawab sama ibu, ujar pengacara Tamara Tiasmara, Sandi Arifin, Rabu, 21 Februari 2024. Tidak ada penjelasan soal isi pemeriksaan tambahan ke Ibu Tamara Tiasmara. Sandi Arifin enggan menyampaikannya ke publik karena proses penyidikan atas kasus kematian Dante masih berlangsung. Kami nggak boleh menyampaikan isinya, kata Sandi Arifin. Pernyataan cuma datang dari Ibu Tamara Tiasmara, yang menginginkan mantan pacar putrinya, Yuda Arfandi dijatuhi hukuman mati atas perbuatannya terhadap Dante. Minta dihukum seadil-adilnya dan seberat-beratnya aja, yang setara aja sama perbuatannya, tutur Ristia Aryuni. Mantan agen asuransi Tamara Tiasmara, Zeswan, telah memberikan penjelasan bahwa tidak ada asuransi jiwa atas nama Raden Andante Halif Pramudityo alias Dante. Pihak asuransi menyebut Dante hanya didaftarkan Tamara Tiasmara untuk asuransi kesehatan, namun polisnya sudah mati sejak Desember 2022. Bahkan menurut pihak asuransi, Tamara Tiasmara lah yang membuat asuransi jiwa dengan nominal besar. Malah yang bikin asuransi jiwa itu Tamara sendiri yang membuat asuransi yang besar untuk Dante, beber Zeswan kepada Detikcom, Kamis, 22 Februari 2024. Adapun tujuan Tamara Tiasmara membuat asuransi jiwa adalah jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada dirinya, dan tak perlu khawatir untuk biaya masa depannya. Kalau amit-amit sampai Tamara ini yang berpulang, maksudnya ia meninggal yaitu baru keluar. Karena dia mikirin kalau sampai nanti dia nggak ada sebagai pencari nafkah, gimana anaknya nanti, tutur Zeswan. Namun, asuransi jiwa Tamara Tiasmara juga tidak diteruskan dengan alasan pribadi. Karena ada hal-hal yang nggak bisa diteruskan, akhirnya polis juga ditutup, ujar Zeswan. Dengan adanya penjelasan ini, pihak asuransi berharap netizen tidak menggiring opini yang menyudutkan dan fokus pada penyelesaian kasus. Mohon juga netizen untuk supaya giring opininya udah ke ini aja fokus ke kasusnya, harapnya. Tamara Tiasmara kembali mendatangi Subjatan Ras di Treskrimum Polda Metro Jaya pada Rabu, 21 Februari 2024. Kedatangannya untuk memenuhi panggilan penyidik yang memeriksanya sebagai saksi kasus kematian putranya, Raden Andante Halif Pramudityo alias Dante. Dante diketahui diduga tewas tenggelam di kolam renang di tangannya, mantan kekasih Tamara. Untuk mengungkap peristiwa tersebut, penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi. Salah satunya adalah ibunda Dante, Tamara, bersama dengan sejumlah saksi lain yang keterangannya diperlukan penyidik untuk mendalami penyelidikan. Pemeriksaan hari ini, ibu korban, Tamara Tiasmara, ujar Kasubdit Jatan Ras di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahanu saat dihubungi, Rabu, 21 Februari 2024. Rovan menyebut, selain Tamara, pada hari ini penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap ahli renang dan guru sekolah Dante. Selain Tamara, pemeriksaan ahli renang, guru, Dante, jelas Rovan. Adapun sebelumnya, pihak sekolah sempat buka suara terkait kondisi Dante. Ketua Yayasan dan Parents Relation Janitra Bina Manusa School Wani Siregar, memaparkan kondisi anak Tamara dalam 3 bulan terakhir. Ia bukan termasuk anak yang mempunyai inisiatif untuk spontan bercerita, namun ada beberapa kali Dante pernah bercerita ketika bertemu dengan ayahnya, kata Wani dalam keterangannya, Jumat 16 Februari 2024. Sementara untuk kegiatan berenang, Wani juga memiliki cerita ketika Dante mengikuti pelajaran berenang di sekolah. Dia mengatakan anak Tamara itu memang awalnya takut dengan air, hal itu berdasarkan pengamatan pihak sekolah. Saat awal kala sesi renang baru diadakan di sekolah, Dante sangat ketakutan dan tidak mau lepas dari pelukan gurunya, jelas Wani. Kasus kematian Dante, anak Tamara Tiasmara masih menimbulkan teka-teki. Walaupun seperti diketahui, Yuda Arfandi sang mantan kekasih sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Di sisi lain, pihak keluarga tidak terima kalau Yuda Arfandi menjadi sosok yang disalahkan atas kematian Dante. Mereka malah menuduh Tamara Tiasmara lalai menjaga anak. Tuduhan ini kemudian mendapat sorotan dari pakar hukum, Hairul Huda. Ia menilai, jika apa yang dilakukan Tamara Tiasmara menitipkan sang putra kepada pacarnya, Yuda Arfandi tidak masuk dalam sebuah kelalaian. Kalau dikatakan lalai, kelalaian yang mana? Dia tidak membiarkan anaknya pergi ke kolam renang sendiri, tapi bersama orang yang dipercaya, kata Hairul Huda ditemui di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan pada Rabu, 21 Februari 2024. Jadi, baru dikatakan lalai apabila anak ini jalan sendiri tanpa pengawasan, tidak pandai berenang dan akhirnya tenggelam, imbuhnya. Sebaliknya, dalam rekaman CCTV Dante terlihat berenang bersama Yuda Arfandi. Meninggalnya bocah 6 tahun itu juga diduga bukan karena tenggelam, melainkan dugaan ditenggelamkan. Ada intervensi fisik dari si pelaku terhadap tubuh korban, ujarnya. Sehingga menurut Hairul Huda, tuduhan keluarga Yuda Arfandi tidak berdasar. Tidak relevan kalau si ibu lalai menitipkan anak kepada orang lain, terangnya, N. Hingga kini, kasus yang ditangani Polda Metro Jaya masih terus berlangsung. Terbaru, pihak sekolah menjalani pemeriksaan terkait aktivitas renang Dante di sekolah. Wani Siregar selaku ketua Yayasan Sekolah Dante membenarkan bahwa anak Tamara Tiasmara itu memang jarang ikut kelas renang. Hanya saja, Dante baru mulai jarang ikut kelas renang di tahun ajaran baru. Sebagai pengingat, Dante meninggal dunia usai berenang di Taman Air Tirtamas, Pondok Kelapa, Jakarta pada 27 Januari 2024. Bukan karena kecelakaan, Dante berpulang akibat adanya upaya penenggelaman dari pendamping renangnya, Yuda Arfandi. Di mana kala itu, lelaki tersebut berstatus sebagai kekasih Tamara Tiasmara. Dalam pemeriksaan psikologi yang kami lakukan, ada wawancara investigatif dan wawancara mental. Kami juga memantau percakapan dan kegiatan di media sosial untuk memantau psikologi tersangka, ujar Dr. Nathanael dari tim psikologi forensik dalam giat rilis di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin, 12 Februari 2024. Yuda Arfandi sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Subdit Jatanras Polda Metro Jaya usai dilakukan penangkapan pada 9 Februari 2024 kemarin. Ia dikenakan dugaan kelalaian, kekerasan terhadap anak hingga pembunuhan berencana.